Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati kepada Bapak Mahfud As'ari, STMM, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nazila Alaina Isna Karimah dengan NIM 221080201005. Pada kesempatan kali ini, saya akan memulai materi pertama dalam mata kuliah perilaku organisasi, yaitu konsep dasar tentang perilaku organisasi. Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa sih materi ini menjadi penting dipahami agar nanti kita sebagai mahasiswa, misalnya mempelajari topik-topik selanjutnya, kita itu tidak bingung dan sudah mempunyai ungkayan benang yang merangkai dari satu topik ke topik yang lain. Nah, kalau kita berbicara mengenai perilaku organisasi, kita tidak lepas dari kata organisasi itu sendiri. Organisasi itu adalah sebuah unit sosial yang dikoordinasi secara sadar, terdiri dari 2 orang ataupun lebih, dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus, guna untuk mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama. Jadi gini, artinya di sini bahwa organisasi adalah kumpulan dari orang-orang di mana orang-orang tersebut diantaranya ada yang berperan sebagai pemimpin ataupun sebagai manajer. Nah, manajer inilah yang bekerja untuk menghantarkan organisasi mencapai tujuan-tujuan bersama. Oleh karena itu, individu atau seseorang manajer itu adalah individu yang mencapai tujuan melalui orang lain, melalui aktivitas, membuat keputusan, ataupun mengatur aktivitas bawahan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, kita juga perlu tahu pengertian perilaku organisasi itu sendiri. Perilaku organisasi secara umum itu ada 2. Yang pertama oleh Berry and Derek tahun 1993, bahwa perilaku organisasi ialah bagaimana cara setiap orang dan kelompok itu bertindak, atau bisa diartikan dengan berperilaku di dalam organisasi, serta pengaruh-pengaruhnya terhadap tindakannya. Nah, ini yang disebut dengan perilaku organisasi. Akan tetapi, menurut David and Neustrom tahun 1989 menyatakan bahwa perilaku organisasi adalah bidang ilmu yang mempelajari dan menerapkan pengetahuan tentang bagaimana manusia berperilaku ataupun bertindak di dalam organisasi. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen. Terdapat 4 fungsi manajemen. Yang pertama ialah perencanaan ataupun bisa diartikan dengan planning, yaitu proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menetapkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu.
yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pengarahan, yaitu proses pemberian arah terhadap semua bawahan. Agar apa? Agar bisa bekerja sama secara efektif dan efisien untuk tujuan bersama. Nah, yang terakhir yaitu pengendalian. Pengendalian itu sendiri adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut ditetapkan dapat dihasilkan secara optimal. Tiga peran manajerial yang utama adalah yang pertama, peran interpersonal. Peran interpersonal adalah fokus pada orang dan interaksi manusia. Peran ini mencakup hubungan yang harus dimiliki manajer dengan orang lain, seperti pemimpin, pemimpin maupun penghubung. Dan yang kedua adalah peran informasional. Peran informasional adalah fokus pada penanganan informasi. Dan yang ketiga adalah yang terakhir, peran pengambilan keputusan. Peran pengambilan keputusan adalah berpusat pada pengambilan keputusan. Jadi gini, manajer tidak selalu berada dalam satu peran, akan tetapi berpindah-pindah. Setiap peran yang dijalankan oleh manajer itu penting dan masing-masing memiliki tantangannya masing-masing. Nah, sekarang selanjutnya tentang disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi. Disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi ini apa aja sih? Mungkin ini kajian yang agak mendalam ya. Yang pertama, bahwa yang mendukung adalah psikologi. Kemudian ada sosial psikologi dan ada sosiologi serta antropologi. Baik, selanjutnya yang pertama, psikologi. Apa sih yang dimaksud dengan psikologi? Psikologi itu adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku manusia dan makhluk lain. Jadi, dengan perilaku psikologi ini, kita bisa memahami tentang learning, motivation, personality, dan lain sebagainya. Jadi, ini semua kita bisa menilai, memprakteksikan, kemudian mengimplementasikan, dan juga mengontrol. Apa yang dikontrol? Ya individu. Jadi, individu itu misalkan kita ya, motivasinya apa, emosinya. Nah, kita bisa kontrol. Yang kedua adalah sosial psikologi. Ini bidangnya dalam psikologi yang memadukan konsep dari psikologi dan sosiologi, serta berfokus pada pengaruh seseorang terhadap orang lain. Jadi gini, misalkan tentang perilaku, perubahan sikap, dan lain sebagainya. Nah, dengan kita mempelajari ini memperkuat bagaimana kita bisa mengendalikan sebuah grup. Kalau tadi kita mengendalikan individu, kemudian kalau ini mengendalikan grup. Kemudian yang ketiga adalah sosiologi. Sosiologi itu adalah studi tentang manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosial dan kultur mereka. Jadi, sosiologi itu kajiannya ada grup dinamik ataupun dinamik kelompok. Kemudian, tim kerja dan lain sebagainya. Ini nantinya larinya adalah bagaimana agar sebuah
organisasi itu mempunyai sistem yang baik. Kalau grup sosiologi ini jadi dalam kaitannya tentang materi atau topik dalam grup itu, biasanya tentang organisasi, perubahan organisasi, budaya organisasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah antropologi. Antropologi itu adalah studi kemasyarakatan untuk mempelajari manusia dan aktivitas-aktivitas mereka. Kemudian kalau kita perhatikan dari bagian-bagian ini, apa sih sebenarnya perbedaan ilmu organisasi itu dengan ilmu yang sejenis? Jadi kalau kita lihat perilaku organisasi dengan psikologi, kalau psikologi organisasi itu membatasi konstruksi penjelasannya pada tingkat psikologi saja. Kemudian sedangkan perilaku organisasi dirumuskan sebagai suatu studi dari tingkah laku individu dan kelompok. Sedangkan teori organisasi susunan proses hasil-hasil organisasi. Jadi kajian teori organisasi lebih banyak ke arah proses dan hasil. Sedangkan perbedaan antara perilaku organisasi dengan sumber daya manusia (SDM) adalah bahwa perilaku organisasi menekankan pada teknik dan teknologi. Bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan secara personal. Arigatou.